Jadi pada dasarnya semua orang itu ada 5 jenis motivasi. Ini memang kita juga bisa ya ngelihat dari case gimana gitu ya. Nah, cuman pada dasarnya ya setiap orang tuh punya motivasi yang beda-beda. Kalau kita tahu motivasinya dia apa, setidaknya kita tahu cara ngehitnya gimana. Memang betul ada yang tadi yang Cilisha bilang juga ya sometimes money matter ya. Nah, kita bisa tambahin juga misalnya memang ternyata mungkin dari orangnya itu ngejarnya di pengakuan. Ketika dia perform bareng-bareng, bisa jadi kan masalah ya kreditnya di siapa gitu kan. Nah, kalau orangnya sangat dominan sekali di bagian pengakuan ini, ya itu memang perlu kredit, dia butuh dibakar. Nah, yang sering terjadi juga, kita tuh orangnya butuh pengakuan, tapi kita approach-nya apresiasi. Keliru. Dia nggak dapat apa yang dia mau gitu loh. Nah, ini sekedar ya bisa jadi another insight aja kalau kita bisa tahu approach-nya pakai apa, dari awal kita udah bisa antisipasi. Mana yang butuh dipuji habis-habisan, mana yang butuh private approach, di approach secara personal. Orang ini mending di thank you ya, private aja, nggak usah di tempat umum. Ada yang dimotivasinya tuh lebih ke arah wah ini bisa ini ya, udah bisa apa enggak help siapa, spouse, pasangan atau apa tuh, bagi mereka mungkin udah sangat-sangat happy banget. Ada yang dasarnya challenge, semakin ter-challenge dia tuh semakin adrenalinnya semakin mau naik gitu loh. Nah, paling enggak kita selain combine dengan tadi itu, dengan observe terus dengan sistem yang kita punya, setidaknya kita juga bisa tahu dasarnya orang ini lebih tergerak kalau apa gitu sih. Itu tuh buat tambahan ya secara saintifiknya ya gitu. Thank you loh, mencerahkan sekali loh. Dia motivasinya adalah pujian dari spouse-nya gitu. Nah, berarti harus engage istrinya atau suaminya untuk ayo sayang, good job. Ya, karena memang benar ada yang butuhnya pengakuan kan, dan dia secara spesifik nyari pengakuan dari salah satu leader di mana. Nah, sedangkan mungkin leadernya bukan leader yang tipe appraise. Bisa miss juga. Jadi kalau ngomongin tentang people sih sangat multi-dimension ya. Sangat beragam sekali. Ini ada pertanyaan nih. Ini mungkin terakhir ya. Misalnya udah review fungsinya, terus ternyata harus naikin standar. Dianya apa sih, role itu emang udah harus lebih diperbaiki lah gitu ya. Terus ragu sebenarnya bisa atau enggak, perlu cari orang lain atau ngasih kesempatan. Kalau ngasih kesempatan, idealnya atau adilnya berapa lama? Mungkin pertanyaannya aku balik, how much time do you have? Kalau misalnya kita sebagai yang punya divisi atau sebagai yang punya perusahaan, kita punya waktu berapa lama? Kadang-kadang nungguin orang gitu ya, setahun, dia kagak maju-maju, berarti kita udah lost organisasinya kita sendiri nih, yang harusnya kita bisa dapat market baru gitu, achieve goal-goal kita di setahun itu, malah enggak gitu gara-gara nungguin si orang ini. Jadi pertanyaannya bukan adilnya berapa lama buat si orangnya, tapi berapa lama yang kita punya gitu untuk itu. Kalau nggak punya waktu, di-compare kan, kalau misalnya kita nge-grooming orang baru, how much time do we have juga gitu untuk itu. Terjawab kok, J. Thank you, Cilisha. Nah, balik lagi ke yang tadi nih, untuk spek seorang manajer itu, dia harus bijak memanage orang lain juga kan, karena yang diurus sama dia nggak cuma si satu orang itu atau dirinya sendiri, dan di dalam timnya atau di dalam fungsinya juga kan pasti banyak perilaku yang beda-beda, preferensi beda-beda. Apakah itu yang paling cepat untuk achieve the common goal? Ada banyak misperception mungkin ya dari manajer-manajer yang baru pertama kali nge-lead tim gitu. Apalagi misalnya nih di sekolah dia pernah jadi ketua kelas aja, itu biasanya better leader karena pernah ngerasain gitu dihujat sekelas. Tapi kalau di kelas, di sekolah tuh nggak pernah jadi, ya bahkan kayak panitia 17-an di RT RW-nya, kelurahannya gitu, sebenarnya pengalaman nge-manage orang gitu, itu yang kan tidak semua orang punya, dan tiba-tiba
dia punya referensi mungkin dari film, mungkin dari cerita-cerita orang yang miss aja gitu informasinya dia. Nah ini yang sayang gitu. Nah pelajarannya buat kita akhirnya kalau kitanya di posisi yang manajer atau supervisor, kitanya yang cari tahu how to be a good manager gitu misalnya. Atau kalau kita lagi mau naikin orang lain, pastikan si orang ini juga tahu sebenarnya good management, ya being a good supervisor, being a good team leader tuh kayak gimana sih. Ya kejeduk-jeduk kadang-kadang di demo sama anak buah sendiri juga pasti pernah ngalamin lah. Ya, masih aku yakin pasti masih ada yang mau tanya-tanya, but kita harus close dulu. Semoga hari ini dapat banyak insight ya. Aku sendiri juga sambil catat-catat juga, nggak mau ketinggalan hari ini juga sambil belajar. Ya dan ternyata nggak semua orang nggak semua orang bisa dijadikan manajer. Bahkan ada yang mungkin nggak mau karena lebih nyaman untuk handling personal task ya. Bener. Jadi paksa gitu, dia nggak mau jadi manajer, ya udah gitu. Dia akan melakukan pekerjaannya dengan jauh lebih elegan gitu. Ya, betul. Oke, Herti, Michael, thank you. Oh ya, buat teman-teman semua yang hari ini ikut, itu kan kemarin sudah sempet ya waktu ngisi Google Form kan ditanya siapa yang kira-kira bersedia kalau ada pilihan untuk mendapatkan sesi online coaching ya. Nah, dan buat teman-teman semua yang sudah hadir dan stay sampai sekarang, jadi program itu dibuka untuk semua ya, jadi akan diberikan untuk teman-teman yang hadir sampai dan stay sampai malam ini. Jadi itu sebagai appreciation buat teman-teman juga yang udah mau luangin waktu untuk belajar bareng, sharing bareng. Jadi kemarin yang sudah ngisi dalam minggu ini ya akan ada tim yang approach untuk menjadwalkan kapan nih mau dilakukan sesi one-on-one sesi coachingnya gitu ya, sesuai dengan pilihannya masing-masing. Satu lagi, jadi rangkaian event kita nggak cuman ini, masih ada lagi ya. Jadi di acara judulnya nggak cuman tahu, harapannya teman-teman tuh mungkin topik-topik yang kita angkat teman-teman sudah tahu semua ya, cuman tahu aja nggak cukup, we need to relearn ya, dan dengan relearn kita apply. Nah, satu topik yang kita akan bahas ini juga kita sering dengar ya dari teman-teman juga, itu banyak yang tadi juga Mas Eriga ya udah ngomong ya, pusing berhadapan dengan Gen Z. Nah, pertanyaannya apa iya sulit diajak kerjasama atau ada something yang kita belum clear ya. Nah, teman-teman silakan ikut kalau misalnya free hari Kamis depan. Topiknya kita akan bahas Gen Z dari perspektif mereka yang memang banyak berinteraksi dengan Gen Z, dan salah satunya narasumbernya dengan Cipegi. Cipegi ini memang dia coach untuk di bidang F&B, customer service. Dia sudah sangat banyak pengalamannya dalam berinteraksi dengan dunia Gen Z. Banyak insight yang menarik dari ngobrol-ngobrol dengan dia, makanya waktu itu isi dong di sesinya nggak cuma tahu gitu ya. Terus nanti di moderator oleh teman saya juga, Mas Among. Tadi ada di sini, cuman sudah lead duluan. Beliau adalah HR practitioner ya, dan memang juga banyak menghadapi Gen Z di perusahaannya. Nah, kenapa kali ini kita bahas topiknya tentang Gen Z? Supaya kita dapat perspektif nih, apa aja sih benar-benar seperti itu Gen Z? Atau sebenarnya ada insight lain yang kita nggak tahu? Harapannya bisa diaplikasikan dan bisa jadi sebuah insight. Oke, thank you so much waktunya udah spend waktu, make time untuk sharing.